ورسوله Kerjaan suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Gangguan sinyal mungkin. Ya, Tes. ya. Coba di videonya dimatikan dulu saja. Bismillah. Ya, jelas. Berarti di ini ya set video Ya, kalau ya, nyala. ya, ya. Lanjut Ustaz Julian. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, utamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam serta waktu dan kesempatan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis subuh virtual yang ke-206 dan semoga dengan kesempatan ini Allah bukakan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita semua, baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan juga kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, jemaah sekalian, insya Allah rangkaian acara pada majelis subuh virtual hari ini, yang pertama tentunya kita buka agenda ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang selanjutnya, mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk menambah keberkahan agenda pada pagi hari ini. Kita sama-sama murajaah surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik jemaah sekalian, untuk yang selanjutnya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada majelis subuh virtual yang ke-206. Ya. Jadi pagi hari ini kita sudah sampai ke agenda majelis subuh virtual yang ke-206, yang mana kegiatan ini, acara ini diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang sama-sama kita doakan semoga PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung beserta stafnya serta jajarannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan yang telah menjadikan atau memberikan wadah bagi kita semua untuk bertolabul ilmi
dan semoga manfaatnya terus tersebar dan juga dirasakan oleh masyarakat secara umum. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zufar Bawazir LC MSOS Hafidhahullahu Ta'ala, yaitu tentang pendekatan fikih dakwah dalam konteks kekinian. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Al-Ustadz. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Gimana antum semua sehat di Bandung? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair Ustadz. Alhamdulillah, nahmadullah. Alhamdulillah. Baik, ya Ustadz, insya Allah kita siap untuk menyimak dan juga diingatkan kepada jamaah untuk kita sama-sama meluruskan niat dalam bertolabul ilmi. Jadi dengan itu kita sama-sama siapkan diri kita, catatannya, kemudian juga kita sama-sama betul-betul menguatkan niat kita, tajdidun niyah, untuk siap menimba ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zufar Bawazir Hafizahullah Ta'ala tentang pendekatan fikih dakwah dalam konteks kekinian. Baik, untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz disilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Syukran, jazakallah khairan, Ustadz Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bertemu di ruang Zoom ini untuk terus melanjutkan apa yang sudah dirancang oleh PC Bandung dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan dan terus akan dilaksanakan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian virtual pada pagi hari ini, bahwa fiqhud dakwah ya, adalah sebuah metode untuk difahaminya Islam ini dengan baik, diterima dengan cara-cara yang menyenangkan dan membuat orang menjadi semakin terpikat kepada Islam untuk kemudian menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dakwah adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk dilaksanakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengatakan, orang yang mengajak kepada Allah dan beramal yang soleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Nah, jadi ini Allah menyebut sebagai perkataan yang paling baik. Ahsanu qaulan. Ya. Berdakwah, mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu untuk mengajak menjadi orang yang suka terhadap Islam ini, maka dakwah harus dibingkai dengan sebaik-baiknya. Karena dalam berdakwah ini harus terus ada orang yang menyampaikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan harus ada di antara kalian itu suatu umat yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dan mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Nah, jadi ini perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Sehingga kita bisa semakin banyak menjadikan orang-orang itu mendapatkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Hadits sahih riwayat Muslim. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan dakwah, menyampaikan melalui ucapan. Maka apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Artinya hatinya menolak kemungkaran tersebut, tidak meridhoinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi iman paling lemah adalah ketika orang tidak meridhoi kemungkaran. Nah, maka ini batasan yang terbawah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, jika sampai orang ya kehilangan batasan ini, artinya dia meridhoi kemungkaran, dia senang dengan kemungkaran, itu sudah tidak ada iman. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, ini adalah merupakan sesuatu yang harus difikirkan bagaimana seseorang bisa menyampaikan dakwah agar semakin banyak orang yang selamat ya, dari kemungkaran. Maka kaidah-kaidah fikih ya, dan disebut fiqhud dakwah ya, artinya adalah bahwa penyampaiannya harus berdasarkan pemahaman ya, harus berdasarkan pemahaman supaya penyampaiannya itu tepat, bisa diterima ya, orang merasa nyaman. Ya, jangan sampai penyampaiannya dengan sikap-sikap yang menjadikan orang malah lari dari dakwah itu ya.
Maka disinilah perlu ada fiqhud dakwah, ya, memberikan pemahaman terhadap dakwah agar diterima. Dan yang pertama, ya, kaidah dalam fiqhud dakwah adalah niat, ya, niat yang harus ditanamkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas, ya, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ketaatan itu hanya milik Allah untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Oleh karena itu, seorang dai, orang yang akan berdakwah di jalan Allah, jangan pernah terlintas di dalamnya keinginan-keinginan yang lain, kecuali semata-mata keinginannya dalam mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui hal ini, ya. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, ya. Hanyalah amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niatnya, bagaimana seseorang itu akan melakukan amalan, dia harus menata niatnya agar tidak terkotori dengan hal-hal lain yang akan merusak. Nah, ya. Oleh karena itu, yang pertama harus dihadirkan dalam diri seorang dai, ya, adalah kebersihan niatnya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu apa yang di dalam kaidah, ya, al-qawaid ad-da'awiyah, bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, tentu kita ingin dengan dakwah ini terjadinya manfaat, diterapkannya kebenaran, kan begitu. Namun harus diperhatikan juga, ya, agar dalam penyampaian, ya, dilihat suasana kondisi yang tepat, ya, agar tidak merusak, ya. Kalau sudah merusak itu dakwah jangka panjangnya akan repot, ya, akan menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena di awal sudah terjadi bentrok misalnya, ya, terjadi bentrok antara ad-da'iyah, ya, orang yang berdakwah dengan misalnya masyarakat, ya. Oleh karena itu, ya, dakwah ini harus memperhatikan suasana, ya, bagaimana, ya, suasana dakwah yang akan disampaikan mendukung, ya, masyarakatnya sudah misalnya didahului dengan pendekatan, dengan keakraban, begitu, ya. Jangan sampai seseorang yang tidak dikenal, tidak tahu kondisi masyarakat dan sebagainya, kemudian melakukan dakwah yang dakwanya itu berbenturan dengan apa yang, ya, difahami oleh masyarakat, ya. Nah, maka menghindari kerusakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Jadi meninggalkan
yang menghindari kerusakan itu didahulukan. Kalau ada kerusakan dengan dakwahnya, ya tunda dulu, ya tahan dulu, ya daripada nanti tujuannya mendapat manfaat, tapi ternyata akan terjadi kerusakan dalam pelaksanaan dakwah itu sendiri dengan orang tidak mau lagi menerima dakwah. Kemudian ya di antara qawaid fiqhiyah, ya kaidah-kaidah fikih, ya al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya bahwa al-masyaqqah, ya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, ya inna ma'al usri yusra, ya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tentu ini adalah merupakan hal yang harus difahami oleh seorang yang mau berdakwah di jalan Allah, bahwa ya dia akan menghadapi tantangan-tantangan, ya kesulitan-kesulitan, ya dan ini adalah merupakan hal yang wajar, sunnatullah dalam dakwah begitu, ya kita lihat para nabi, para rasul, termasuk rasul kita Muhammad SAW, beliau mengalami kesulitan dalam dakwah, tantangan, ya masyaqqah, ya tetapi nantinya akan mendatangkan kemudahan, ya kemudahan selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudahan, ya sehingga kita lihat bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang ini, ya 2 miliar, luar biasa, padahal dulunya dari seorang diri. Nah ini merupakan bukti bahwa ketika orang itu bekerja karena Allah, berdakwah di jalan Allah, ya melihat kondisi yang tepat dalam berdakwah, ya maka yang ya akan didapat adalah kemudahan-kemudahan, di mana sekarang orang berdakwah dengan mudah, ya bisa terlaksana begitu. Jadi dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita lihat di dalam berdakwah ini, ya ada hal-hal, ya yang ya kesulitan-kesulitan, tetapi di situ ada rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tahapan-tahapan dalam berdakwah, ya untuk sampai kepada final, ya apa yang ingin digolkan, ditargetkan itu ya tidak sekaligus disampaikan kalau akan menyebabkan hal yang ya merusak suasana dakwah, penolakan dan sebagainya. Nah, dalam kondisi kekinian, ya ini merupakan sesuatu yang harus difikirkan oleh setiap dai yang akan berdakwah itu untuk menimbang hal tersebut, ya banyak membaca, ya kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama di masa lalu, kitab-kitab sirah, ya sejarah Rasulullah SAW dalam berdakwah, ya juga kitab-kitab ya kontemporer, ya fikih dakwah, ya nah, ini semua adalah merupakan bekalan-bekalan bagi seorang dai untuk berdakwah, ya maka dalam dakwah ini, ya ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, ya ada yang ya pelaku dakwah itu sendiri, yaitu ad-da'iyah, ya jadi dalam bahasa Arab orang yang berdakwah itu disebut ad-da'iyah, mau laki mau perempuan, ya ad-da'iyah, bukan ad-da'iyah itu buat perempuan, ya tidak, ad-da'iyah ilallah, ya itu berarti
orang yang berdakwah menuju kepada Allah. Walaupun dia orang laki disebutnya dengan ad-da'iyah. Ya. Maka seorang dai ya ini perlu untuk mempunyai fikih dakwah ya, pemahaman tentang dakwah itu sendiri. Jangan sampai ya dia tidak memahami fikih dakwah lalu dia dengan niat baiknya mau berdakwah akhirnya ditolak dan menjadikan orang menjauh dari Islam, menjauh dari kebenaran, menjauh dari ya, informasi-informasi yang berharga yang ada di dalam Islam ini. Kenapa? Karena kejahilan dari sang da'iyah yang tidak memahami situasi, tidak memahami lapangan yang dia akan berdakwah di sana, ya. Jadi ini sesuatu ya, apalagi di masa-masa sekarang orang bermedsos ya. Ini seorang dai harus memahami hal tersebut ya. Nah, seorang dai harus mempunyai fikih dalam dakwah tersebut ya. Dakwah ala basirah ya. Dakwah itu di atas kejelasan ya, kejelasan. Jangan berdakwah ya dengan hal-hal yang enggak jelas, apa yang disampaikan itu hal-hal yang tidak ada dasarnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada ya. Nah, ini akan menjadikan tertawaan nantinya. Bagaimana kita contoh Nabi kita Muhammad SAW ya, jujur dalam dakwahnya, tidak membohongi orang ya. Kalau Rasulullah SAW mau memanfaatkan kejahilan orang, mungkin akan mendapat lebih banyak pengikut, tetapi akhirnya akan ya ditertawakan. Dalam contoh apa, misalnya kita ambil sebagai contoh dalam saat terjadinya gerhana matahari, ya. Saat terjadinya gerhana matahari, orang-orang Yahudi ya itu mengatakan, karena saat terjadinya gerhana matahari itu putra Nabi SAW yang masih kecil yaitu Ibrahim wafat ya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, wah ini ya terjadi gerhana matahari berkaitan dengan kematian Ibrahim. Nah, ya, putra dari Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya ini dijadikan ya sebagai senjata, ya, tuh kan makanya kamu masuk Islam biar ya berada dalam kebenaran, karena inilah bukti bahwa ya putra Nabi wafat aja terjadi gerhana matahari gitu. Nah, seandainya Nabi mau begitu, tentu banyak mungkin orang-orang Yahudi yang akan masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW ya bahkan kemudian menjelaskan ya, menjelaskan dengan khutbah ya, dengan khutbah menyampaikan ya, disiarkan begitu, kalau sekarang diviralkan gitu ya, bahwa gerhana matahari, gerhana bulan ya, matahari dan bulan ini adalah merupakan tanda-tanda ya, dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak berkaitan dengan kematian maupun kelahiran seseorang. Nah, jadi dijelaskan. Inilah ya seorang dai ilallah ya, atau ad-da'iyah ilallah itu ya tidak menipu ya, tidak memanfaatkan kejahilan orang untuk masuk di sini, tidak ya, tetapi disampaikan dengan kejujuran ya,
dengan kejujuran, ya ala basirah, ya jelas dan tidak mengandung dusta. Bagaimana hukumnya berdakwah dengan dusta? Haram, tidak boleh, ya. Tidak boleh orang berdusta, ngarang cerita dusta. Wah, ini kalau disampaikan ini bakal menjadikan orang tertarik ini, orang akan mengikuti kita. Udah, nggak boleh gitu ya. Dalam Islam tidak boleh ya berdusta. Ya. Kalaupun seseorang mau membuat sesuatu yang ya difahami yang lain itu dibenarkan ya, tapi bukan berdusta intinya ya. Misalnya ketika Nabi SAW ingin memeriksa berapa jumlahnya pasukan kafir yang akan berperang di perang Badar ini ya, berapa jumlah mereka. Nah, maka Nabi melihat ada seseorang yang mencari air, lalu dia dari golongan orang-orang Quraisy itu, ya. Dia tidak tahu kalau ini Nabi, ya. Maka belum Nabi bertanya, dia sudah bertanya, ya. Dari mana kamu? Ya. Dari mana kamu? Ya. Nabi tidak mengatakan dari Madinah atau Nabi mengatakan min ma, ya, dari ma itu ya bisa difahami sebagai satu tempat ya. Jadi dulu ada tempat namanya ma ya, yang di situ adalah wilayah, suatu wilayah ya. Tetapi Nabi SAW bukan dari sana, tapi ma ini berarti juga air ya, min ma ya, dari air ya, ya semua manusia kan dari air mani ya. Jadi Nabi nggak bohong, tapi orang itu memahami yang lain. Ini nggak apa-apa itu untuk siasat peperangan begitu. Nah, kemudian ini adalah jadi seorang dai itu harus jujur ya, tidak boleh berdusta ya, membohongi jamaahnya, membohongi, wah itu ya di belakang hari yang jelek bukan cuman juru dakwahnya, tetapi agamanya, apa yang disampaikan, kebenaran yang diinginkan untuk dicapai itu runtuh semuanya. Ya. Kemudian al-mad'u, ya, di dalam dakwah itu ada yang disebut al-mad'u atau objek dakwah. Maka ini juga kalau kita sebagai ya menuju kepada objek dakwah, kepada mad'u, kita harus cerdas melihat ya bagaimana objek dakwah atau mad'u kita ini ya. Apakah orang yang sudah memahami sesuatu ya, sudah punya gambaran tertentu ya, ataukah dia masih sangat lugu ya, ataukah dia dari kalangan ya, intelektual dan sebagainya. Ini harus seorang da'iyah itu pandai melihat situasi dari mad'unya ini. Jangan sampai dia ya menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan pada orang-orang yang ya berpendidikan tinggi, tapi disampaikan kepada masyarakat yang sederhana pemikirannya, nggak nyambung, ya akan terjadi sesuatu yang ya membingungkan, ya. Nanti selesai pengajian orang-orang bertanya, tadi ngomong apa sih? Nggak tahu tuh. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi seorang da'iyah ini harus ya memahami mad'unya. Ya. Kalau yang disampaikan ya yang akan menjadi pendengar ini adalah orang-orang yang dari kalangan yang sederhana, ya dipilihkanlah ya pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan mereka, bagaimana ya misalnya bersabar dalam menghadapi
keadaan, bagaimana seseorang harus istiqomah beribadah, begitu. Tetapi ketika berbicara di depan orang-orang yang ya intelektualnya ya tinggi, dan maka berbicara ya jangan dengan yang disampaikan kepada orang-orang yang sederhana tadi, tapi dengan pembicaraan yang lebih tinggi ya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya. Dulu ada Allah yarham Syekh Abdul Majid Az-Zindani ya, sudah wafat ya. Beliau dari Yaman, itu beliau suka mengumpulkan orang-orang yang ya mempunyai ya ilmu yang tinggi ya, profesor, doktor di berbagai bidang ya, diundang per bidang ya. Misalnya yang ahli tentang genetika, tentang janin, tentang ini embrio ya, maka disuguhkanlah ya kepada mereka ayat-ayat dari Al-Qur'an. Sebelumnya mereka yang menyampaikan apa yang mereka miliki dari ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari selama ini ya. Nah, selesai maka Syekh Abdul Majid menyampaikan, inilah konsep Al-Qur'an ya. Mereka terperangah, kapan ini disampaikan ya. Ya, dibilang ini 1400 tahun yang lalu. Mereka terkejut ya. 1400 tahun yang lalu belum ada ilmu pengetahuan modern, belum ada ya mikroskop, belum ada apa untuk mempelajari laboratorium dan sebagainya ya. Ya, kenyataannya begitu. Maka banyak dari ilmuwan-ilmuwan itu yang kemudian masuk Islam. Nah, ya, karena sebagai da'iyah ya, beliau memahami siapa yang akan diajak bicara ini. Kemudian jika kita sebagai mad'u ya, kitanya sebagai mad'u ya, maka kita pun harus mempunyai fikih ya, kecerdasan, pemahaman ya, kepada siapa kita akan belajar ya, kepada siapa kita akan menimba ilmu. Nah ya, kita harus mempunyai ya kecerdasan dalam menerima ilmu tersebut. Bukan berarti kita menolak yang lainnya, kita serap ya. Kita serap dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan pemahaman yang ada pada diri kita, agar kita tidak mudah disesatkan, kita tidak mudah dibohongin, kita tidak disempitkan ya. Islam yang luas ini terkadang oleh orang yang berdakwah yang tidak memiliki fiqh dakwah ya, disempitkan sehingga seolah-olah Islam ini tidak luas ya pemahamannya. Nah, maka begitulah ya, apabila kita sebagai mad'u, kita harus cerdas dalam menimbang ya ilmu yang akan kita dapatkan dari siapa. Nah, setelah kita mendapati dari penelitian kita, oh inilah yang kita anggap paling bagus, paling sesuai dan bijak ya untuk kita ikuti. Nah, itu kemudian disitulah kita menfokuskan diri. Seperti itu, saudaraku sekalian ya. Kemudian dalam sarana ya, metode fikih ya, wasilah dakwah ya, karena dakwah ini juga menggunakan metode ya, menggunakan wasilah ya, sarana. Kita harus menimbang juga ya,
sarana-sarana dakwah ini harus sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan syariat. Tidak boleh mau berdakwah tapi menggunakan syariah yang haram, ya, yang dilarang dalam syariat, ya. Nah, ini nanti kembali kepada darul mafasid tadi, meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan ya kemanfaatan, ya. Jadi harus dilihat juga ya bagaimana menggunakan sarana ini untuk dakwah misalnya, ya. Nah, menggunakan sarana-sarana yang dibolehkan ya tidak mengapa, ya. Ya sebagai sebuah bentuk kemajuan, ya. Seperti yang kalau kita saksikan sekarang ini banyak Instagram, TikTok, ya, Facebook, ya, digunakan untuk berdakwah, bagus sekali. Tetapi ada sarana-sarana yang ya dilarang dalam Islam, ya, yang dilarang dalam Islam, misalnya sarana berikhtilat, campur baur laki perempuan, ya, kemudian apa ya bergoyang-goyang, ya, laki perempuan di tempat-tempat umum, ya. Ini kita mau berdakwah, nggak boleh begitu, ya. Harus ada batasan-batasannya, ya. Jadi tidak kemudian karena mau berdakwah lalu ya, istilahnya menghalalkan segala cara, ini tidak dibolehkan. Jadi inilah ya di masa kekinian ini, ya, di mana kebatilan itu disuguhkan dengan berbagai macam hal yang menarik, ya, maka dakwah juga harus disampaikan, ditampilkan dalam keadaan yang menarik. Tetapi karena kita punya kendali, ya, kita tidak bebas, ya, dengan seliar-liarnya menyampaikan dakwah. Kita harus dibatasi, ya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Nah, maka itu ya batasan-batasan ya dalam syariat, ya, sumber kita yang utama Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ya al-ijma, al-qiyas itu harus menjadi ukuran-ukuran yang diperhatikan sebelum seseorang ya semangat berdakwah tapi kemudian menabrak ya pakem-pakem yang sudah ada. Ini bahaya juga, ya. Jadi bukan ya berdakwah itu ya karena keinginannya baik lalu menghalalkan segala cara, membiarkan segalanya berjalan seperti itu, tidak dibenarkan juga. Nah, jadi disinilah seorang da'iyah itu harus pandai melihat situasi dan kondisi, ya, dan lebih baik lagi, ya, da'iyah itu berada dalam satu tim, ya, dalam satu tim. Karena pandangan seseorang bisa jadi dengan keterbatasan dirinya dia mengira itu baik padahal bahaya. Tapi kalau dalam satu tim, ya, para da'iyah ya berkumpul membicarakan, ya, misalnya dalam Al-Irsyad Al-Islamiyah di PC Bandung ini, ya, mengumpulkan para da'iyah, ya, laki-laki perempuan dikumpulkan membahas, ya, mengadakan pembahasan tentang dakwah, bagaimana menyampaikan dakwah, bagaimana menyasar satu tempat misalnya, itu dibicarakan, ya, dengan seksama gitu. Jadi tidak satu datang nanti selesai nanti satu lain datang, enggak maksimal, ya. Tetapi kalau dibicarakan dalam satu tim, ya, satu tim, ya, maka kemudian bisa dibahas dengan lebih
teliti, hasilnya akan lebih baik, lebih maksimal. Nah ini, begitu juga di tempat-tempat lain, ya, di tempat-tempat lain juga seperti itu, ya, bahwa dakwah ini adalah merupakan sesuatu yang terbaik, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang hadis ini adalah perkataan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Tetapi ini berlaku untuk semuanya, untuk kita semuanya, ya, untuk para hadirin hadirat yang hadir di ruang Zoom ini, ya. Apa kata Nabi SAW? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Bahwa Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Masya Allah, ya. Jadi dulu kendaraan atau hewan piaraan yang paling mahal, ya, yang paling mahal itu adalah unta merah. Jadi orang kalau sudah punya unta merah ini kayak orang sekarang mungkin punya Ferrari, ya, punya kendaraan yang berkelas begitu, ya. Maka dengan seseorang, ya, menyampaikan kebenaran sehingga orang itu yang disampaikan itu kemudian mengikuti, dia mendapat hidayah dari Allah melalui tangan seorang da'iyah, maka bagi yang menyampaikan itu, ya, pahala yang besar, ya, pahalanya lebih baik daripada kendaraan termahal sekalipun. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami, sehingga kita jangan mengharapkan recehan dari dakwah kita, tapi bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak harus dalam bentuk ceramah-ceramah yang ini dakwah ini. Dalam hal yang, ya, aplikatif, ya. Saya sering misalnya ketemu anak kecil, ya. Bisa jadi anak tetangga, bisa jadi anak yang saya tidak kenal bahkan sama sekali. Dia misalnya jalan sambil makan es, ya, pakai tangan kirinya, ya. Saya tegur, "Dek, nak, kalau makan pakai tangan apa?" "Oh iya," dia. Yang makan pakai tangan kiri siapa? Setan, katanya. Berarti dia sekolah, ya, dan diajari di sekolahnya. Nah, jadi sejak saat itu anak ini akan berpikir kalau makan, kalau minum itu pakai tangan kanan, ya. Dan kalau itu kemudian terbawa, ya, menjadi sesuatu yang, ya, menginspirasi dia untuk terus menjaga nilai-nilai kebenaran ini, ya, yang menyampaikan itu akan mendapat pahala terus, ya, dan itu lebih baik, ya, buat si dain daripada unta merah. Masya Allah, ya. Nah, itulah barangkali keuntungan dari dakwah yang disampaikan dengan ikhlas karena Allah tadi, ya. Mungkin sampai di sini saya beri kesempatan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada hostnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para pemirsa atau peserta Zoom ini. Wallahu a'lamu bishawab. Suaranya Ustaz Zidan di dulu videonya, suaranya nggak jelas. Ya. Baik, jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz, yang telah disampaikan mengenai fikih dakwah. Ini Masya Allah sangat bermanfaat ya bagi kita, khususnya seorang guru dan juga mubalik untuk para murid
ya tentang penyampaian, kemudian kaidah dan unsur-unsurnya. Nah, insya Allah ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ada yang masuk pertanyaan lewat chat, tapi sebelumnya mungkin saya izin bertanya Ustadz Silakan. mengenai fenomena yang sekarang ini mungkin karena kita sama-sama juga pengguna media sosial, khususnya untuk generasi muda yang mungkin banyak yang mulai bersemangat dalam hijrah, Ustaz. Hijrah dari masa lalu yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Namun di Masya sini Allah. ada satu fenomena yang mungkin ada salah satu wadah yang menjadi atau kajian untuk para pemuda. Namun dalam kajian ini untuk mempromosikannya itu kadang jadi ada kajian, kemudian pembahasan kajiannya itu tentang kebanyakan tentang cinta-cintaan, terus juga ketika diupload ke media sosial, contohnya seperti Instagram, itu untuk wallahu alam apa maksud dari hal ini. Jadi ketika selesai kajian untuk promosi atau mengundang lebih banyak jamaah lagi itu terkadang foto-foto dokumentasi di kajian sebelumnya itu banyak menampilkan foto-foto akhwat walaupun menutup aurat, kemudian berbusana panjang, tapi itu mungkin bisa menjadi fitnah ya khususnya untuk ikhwan. Jadi itu mungkin bagaimana kita menyikapi dan menanggapi hal tersebut karena mungkin anak muda ini lagi semangat-semangatnya hijrah, kemudian ikut kajian seperti itu lebih tertarik, walaupun memang diperhatikan pembahasannya mungkin kebanyakan tentang cinta-cintaan dan juga promosi yang dilakukan itu dengan menampilkan foto-foto akhwat yang mungkin lebih mengarah ke atau bisa menjadi fitnah khususnya bagi ikhwan. Ya, mohon tanggapannya. Syukran, Ustaz. Iya, afwan. Jadi dalam hal ini seperti saya sampaikan tadi bahwa dakwah tidak menghalalkan segala cara, ya. Harus ada hal-hal yang ditaati, patokan-patokan yang ada dalam Quran, Sunnah, ya. Kemudian disepakati oleh ulama sebagai ijma, ya, dan dikaji sehingga ada hukum qiyas dan sebagainya. Nah, kalau sudah ya dakwah itu ya namanya dakwah, tapi kemudian isinya adalah hal yang menghadirkan ya hawa nafsu, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan, ya. Tidak boleh itu dilakukan, ya, karena dakwah ini adalah dakwah yang bersih, tujuannya adalah karena Allah tadi, ya. Seseorang dalam rangka menuju kepada kebersihan niat, ya, kesucian diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang mendatangkan hawa nafsu. Nah, itu makanya tidak boleh seseorang ya memanfaatkan nama dakwah untuk kemudian merusak itu sendiri, ya. Tadi makanya disebutkan dalam kaidah yang pertama, ya, darul mafasid muqaddamun min jalbil manafi'. Darul mafasid, meninggalkan kerusakan, ya. Jadi kalau sudah sarananya yang digunakan gambar-gambar, foto-foto para akhwat atau ya perempuan-perempuan walaupun berjilbab tapi dengan gaya yang melenggak-lenggok dengan ya itu kan menimbulkan syahwat jadinya, ya. Jadi seolah-olah mancing, ayo mau ikut ngaji, ikut di sini, banyak akhwatnya nih, banyak, ya itu, ya. Banyak nanti bisa kenalan, bisa pacaran, naudzubillah min dzalik, ya. Maka itu dilarang. Maka darul mafasid, ya, menghindari kerusakan, muqaddamun, didahulukan,
min jalbil manafi, daripada mengambil manfaat, ya. Jadi ini sesuatu yang harus diingatkan, ya, terutama pada pembuat konten itu atau pembuat pengajian itu, untuk mereka didekati agar tidak melakukan seperti itu. Mereka diingatkan bahwa Anda ini sedang berjuang dalam dakwah, jangan sampai menjadi sesuatu yang, ya, rusak karena cara-cara yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah mulai pahami. Mungkin banyak ya orang yang menggunakan metode seperti itu menarik para muda. Dan Ustaz, untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom komentar di, apakah metode dakwah ini juga berlaku pada guru yang mengajar di kelas? Silahkan Ustaz. Iya, baik. Iya, betul. Ya, pada penanya tadi bahwa memang metode dakwah ini, ya, adanya fiqh dakwah ini berlaku di mana saja, termasuk oleh seorang guru di dalam kelas yang mempunyai murid-murid. Murid-murid ini jadi sebagai mad'unya, ya, sebagai mad'u atau objek dakwahnya. Nah, ini harus disikapi dengan baik, ya. Jangan sampai, ya, sang mad'u yaitu murid-murid ini mengalami misalnya kebencian terhadap gurunya karena cara penyampaian yang tidak baik, ya, karena sesuatu yang tidak, ya, disukai, ya. Nah, maka seorang guru harus juga bersikap yang baik, menjaga perasaan para mad'unya, ya. Misalnya sang guru suka membentak-bentak, ya, sehingga anak-anak tidak suka kepadanya. Nah, ini harus dihindari, jangan, ya. Walaupun dia mengajar misalnya ilmu yang umum, ya, ilmu matematika, fisika, atau dan lain-lainnya, ya, dia harus tetap bersikap yang baik terhadap murid-muridnya ini, ya. Jangan sampai dia bersikap dengan sikap-sikap yang tidak disukai, ya. Ya. Tapi ketika dia bersikap yang baik, ya, sambil dia menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya umum tadi, ya, matematika dan sebagainya, atau fisika atau kimia, dia menjelaskan, subhanallah, lihatlah betapa ini, ya, alam ini tunduk pada aturan Allah, ya. Ketika bahan ini dicampur dengan bahan ini timbul reaksi kimia seperti ini. Ini adalah menunjukkan alam ini, ya, tunduk kepada aturan Allah. Dia tidak akan berbeda dimanapun. Nah, ini kan jadi mengaitkan ilmu yang disampaikan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru di kelas bisa berdakwah seperti itu untuk memantapkan keimanan dari murid-muridnya itu. Ini bagus sekali kesempatan. Karena itu seorang guru harus berakhlak yang baik, jangan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang, ya, tidak disukai. Misalnya, ya, bersin lagi di depan murid-muridnya, nggak ditutup, nggak apa. Ini menimbulkan hal yang tidak disukai. Tapi bagaimana dia selalu sedia tisu untuk menutup kalau dia bersin, kalau apa. Nah, jadi menjaga kualitas dirinya, akhlaknya, ya, sikapnya, sehingga menimbulkan kebaikan. Atau suka menolong murid-muridnya yang memerlukan bantuan, mau nanya, mau apa, dia layani. Ini adalah sikap yang baik dari seorang guru kepada muridnya yang akan membekas, ya, sehingga guru itu menjadi guru yang yang disukai, begitu, ya. Bukan disebut sebagai guru killer yang tidak disukai, yang, ya, orang pengen menjauh darinya, bukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada revisan. Baik, syukur. Untuk pertanyaan selanjutnya, Langsung pada Pak, mau bertanya. ya, silakan.
Sini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Ini Ustadz izin bertanya, ini berkaitan dengan metode dakwah ya. Kalau kita dakwah di tempat-tempat yang memang katakanlah Rafimah enak ya Tati ya. Kalau di Betul. tempat-tempat yang punten kayak misalkan di jalanan. Kalau misalkan kita menggunakan metodenya itu bertahap ya, misalkan gini. Kita pertama untuk mendatangkan orang-orang yang memang istilah di jalanan itu kan nggak gampang istilahnya gitu. Kalau Betul. dalam target dakwah kita itu nggak misalkan kita mau menyampaikan untuk sholat. Misalkan dalam metode yang kita gunakan itu yang pertama kita nggak langsung menuju ke kalau yang nggak sholat itu akan dinerakakan gitu ya. Kita awalnya kita cukup mereka datangkan, kita pelan-pelan terus ajari wudhu dulu. Model yang seperti ini apakah ahsan atau memang harus langsung kepada intinya kalau nggak sholat harus akan didapatkan siksa. Nah, itu kira-kira gimana Ustadz? Syukran. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, afwan Ustaz. Iya, jadi seperti tadi bahwa menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, yang berkesan buat mereka, yang menjadikan mereka tertarik, ya. Banyak kita lihat di sosmed ya, Ustadz yang punya uang gitu ya, yang punya uang banyak gitu ya, dia datangi jagger-jagger ya, yang tatoan, yang ini, yang sudah ya ininya, wah sudah rasanya udah kalau dilihat nggak bakal bisa lah dapat hidayah. Tapi dia duduk bersama mereka, makan bareng, kemudian menawarkan mau pakaian, dibelikan gamis, dibelikan ya, kerudung yang perempuan. Masya Allah, sampai nangis kita melihatnya. Nah kalau sudah seperti itu, mereka sudah hatinya sudah diikat ya, diajak sholat, diajak apa mau sekali ya. Nah jadi itulah ya. Jadi kalau kita yang mungkin uang kita terbatas ya kita datangi mereka, kita belikan nasi bungkus, yuk makan bareng ya. Orang-orang yang nggak sholat itu, yang nggak pernah ya terfikir untuk ibadah, kita kasih makan nasi bungkus nih, makan bareng, kemudian ya jangan diajarin wudhu dulu ya, diajak makan bareng, artinya ya menyamakan suasana hati dulu ya. Nah, ketika mereka merasa senang dengan sikap kita, mereka baru kita ini hamba Allah lah ya. Kita ini dikasih rezeki Allah, kita ini ya dikenalkan pada Allah. Allah ya. Nah, setelah itu ditimbulkan kesadaran mereka. Ya, baru kemudian masa sih dikasih rezeki sama Allah kita nggak berterima kasih sama Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu ya sampai kemudian mereka lah yang barangkali berkeinginan, Bang ajarin saya sholat, Bang ajarin seperti itu ya. Jadi bertahap, bagus sekali apa yang disampaikan tadi ya, dengan cara-cara bertahap, terutama yang akan berkesan itu ketika mereka mendapatkan manfaat dari kita ya. Nah, dikasih makan, dikasih baju, dikasih ya, itu akan menjadikan mereka orang-orang lain di luar Islam itu yang dipakai ya, sehingga banyak menyedot ya dari kaum muslimin, karena kaum musliminnya nggak perhatian pada mereka, mereka yang perhatian ya, di Gunung Kidul di mana ya mereka kasih ya, sehingga ya mereka wah senang ini ya, kemudian ketika diajak nyembah ya yang selain Allah mereka ikuti karena mereka sudah ya pertama senang dikasih, merasa berhutang budi, merasa. Nah, kalau kaum muslimin yang mempunyai ya kemampuan yang besar ya, ini luar biasa kaum muslimin ini. Nah, kalau kaum muslimin mau ya menyatukan langkah, makanya seperti tadi saya katakan kita bentuk tim dakwah ini ya, kita bentuk tim, kita sama teman-teman kita, yuk kita berdakwah dan kita kumpulkan, kita bukan mengambil manfaat dari dakwah tapi kita memberikan manfaat dalam dakwah ini, kita kumpulkan uang, kita datangi ya satu kelompok misalnya ya jeker-jeker di sini ya, kemudian
Ustaz. Ustaz, suaranya Begitu. hilang. Kenapa? Ada lagi. Tadi Ada. terputus Ah, Ustaz Ada, bagus tadi. suaranya. jadi bukan hilang tapi memang berhenti bicara. Ya. Ya. Syukran Ustaz, syukran. Ahlan, ahlan, wa sahlan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Ya, syukur. yang lainnya. Ustaz Zidan. Untuk ada 2 pertanyaan lagi. Tapi bagaimana ini karena waktu sudah menunjukkan jam 6:30. Di sini ada tentang 2 jenis dakwah, yaitu fisabilillah dan fisabilis syaiton, dan satu lagi pertanyaan berkaitan dengan menyikapi perbedaan fikih di masyarakat agar saling menghormati dan juga terutama dalam tataran pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijawab secara singkat tentang pembagian apa 2 tadi? tentang dakwah fisabilillah dan dakwah fisabilis syaiton, kemudian yang kedua tentang menyikapi perbedaan mazhab di masyarakat. Baik. Iya, jadi memang dakwah ini artinya adalah mengajak, ya, mengajak. Kalau kita mengajak tentu ke jalan Allah, ya. Kita mengajak pada kebaikan, kita mengajak orang agar beribadah kepada Allah, ya. Ini perintahnya dari Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ya. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan mau'izah yang baik, ya, dengan sikap yang baik. Nah, seperti ini mengajak, ini dakwah fisabilillah. Setan tidak tinggal diam. Setan juga berdakwah, ya. Setan berdakwahnya ke neraka, ya. Ngajak orang ke neraka supaya jauh dari Allah, ya. Allah berfirman di surah Fatir itu ayat 5, ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikan dia musuh. Ya, jangan jadikan setan sebagai teman, jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu. Hanyalah yang dilakukan setan itu yad'u hizbahu, mengajak kelompoknya, mengajak teman-temannya, ya. Kemana? Ya, agar menjadi ashabis sa'ir, ya. Menjadi penghuni neraka. Jadi dia juga berdakwah, cuman dakwahnya ke neraka, ya. Jadi kalau kita lihat ada apa namanya pertunjukan ini itu, ya, dugem ini itu dakwahnya setan, ya. Setan juga berdakwah, tapi dakwahnya ke neraka, kan begitu. Sedangkan kita, makanya dia setan itu memakai sarana-sarana yang ada, ya, untuk menyesatkan orang. Kita harus memakai sarana-sarana yang ada sebaik-baiknya, ya, untuk ngajak orang ke surga, gitu, ya. Nah, jadi kita bertentangan dengan setan, ya, kalau dakwah, ya, setan itu ilanar, ya. Nah, dan nanti dia akan berlepas tangan di neraka, ya. Saya dulu ngajak kalian, kalian mau, ya. Saya menjanjikan pada kalian, kalian percaya, padahal saya ingkar janji sudah diberitahukan oleh Allah. Lagi kalian ikut saya, jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Ini yang harus kita fahamkan kepada manusia agar tidak tertipu, ya. Setan itu menipu, ya. Ini senang, ini bahagia, hidup bebas, ya, tanpa ikatan, itu enak. Itu tipuan belaka, nantinya bakal dimintai pertanggungjawaban. Nah, setan lepas tangan, jangan nyalakan saya, salahkan dirimu sendiri, gitu, ya. Nah, jadi memang ada dakwah ilallah, dakwah ila syaiton, ya. Nah, ya, kita yang dakwah ilallah, begitu. Kemudian perbedaan-perbedaan dalam madhab, ya, ini memang banyak di kita, banyak sekali.
Nah, kita tidak perlu memperuncing diri dalam hal ini, ya. Kita jangan menjadi orang yang menganggap kalau ibadah itu tidak seperti caranya kita itu berarti bid'ah, itu bakal di neraka. Jangan, ya. Kita mengajak orang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia sudah seperti itu, dia pakai, ya, dia beribadah dengan mazhab ini, mazhab itu, nggak apa-apa, ya. Kita jangan menyalah-nyalahkan orang yang sudah beribadah, ya. Jangan menyalahkan orang yang sudah beribadah, ya. Dia beribadah itu ada panutannya, dia punya guru, dia punya syekh, dia punya ustadz, begitu. Ya, kita jangan menyalahkan, kata kita mengatakan itu nggak benar, nggak boleh begitu, ya. Kita mengajak, ya, orang-orang yang sudah sama-sama beriman ini menjadi kekuatan yang besar untuk memberikan manfaat yang lebih kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jangan kita sibuk, ya, dengan perbedaan, ya, yang ini adalah mempunyai landasan masing-masing, ya. Imam Syafi'i punya landasan, Imam Ahmad bin Hambal punya landasan. Jangan kita yang hadir sekarang mau membentur-benturkan mereka, mereka saja saling menghormati. Kenapa kita yang hidup sekian tahun dan ilmu kita belum seberapa mau sok tahu, gitu, ya. Jangan begitu, ya. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz Zidan. Ya, baik. Syukron jazakallahu khairan atas jawaban atas pertanyaannya. Alhamdulillah, mungkin kita mendapatkan banyak pengetahuan khususnya dalam fikih dakwah ini. Tadi seperti yang disampaikan dalam materi juga kita mengambil faidah dari pertanyaan-pertanyaan diajukan, kemudian Ustadz jawab dengan terperinci dan jelas, ya, insya Allah. Sebelum kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, mungkin dari jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi atau mengajukan pertanyaan sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu doa dan juga nutup. Baik, mungkin jika ada jemaah sekalian, alhamdulillah si materi dan juga tanya jawab telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu kita sama berdoa yang insya Allah langsung akan dipimpin oleh Ustadz Zufar Wazir. Untuk itu, tafadhol Ustadz untuk memimpin doa. Baik, bukan dipimpin Ustadz Anden Mustafa. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Masya Allah. Baik, para hadirin semuanya, marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadhiyal hajat, Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin wa khdzul man khadaladdin. Allahumma dammiril yahudal ghasibin wa man awana minal kuffari wal munafiqin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma harriril masjidal aqsa. Allahumma harriril masjidal aqsa. Allahumma harrir Filistin min qabdatil yahudi zalimin biquwwatika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi, kemudian juga memimpin doa yang semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan pada ilmu tersebut, khususnya untuk yang menyampaikan yaitu Ustadz Jufar Bawazir, dan juga umumnya bagi kita semua dapat mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, tidak terasa kita sudah sampai kepada agenda yang terakhir setelah doa, yaitu penutupan. Mari kita tutup agenda pada pagi hari ini, majelis subuh virtual yang ke-206 ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas ilmunya. Marhaba, ahlan wa sahlan.